kembali lagi bersama kami di Sharing with BPH yang ke-10. Di sini ada dua kakak-kakak ganteng dan cantik dari divisi PPSDM. Pertama bisa dikenalkan siapa kak ini dan kak ini, mulai dari yang cowok dulu. Nama saya Regi Satya Panata. Di sini saya sebagai kepala divisi PPSDM. Hai guys, aku Fiona. Aku sekretaris divisi PPSDM. Sudah. Sudah. Divisinya. Sudah. Oh, jadi kakak-kakak ini berasal dari divisi PPSDM, yaitu Kadif dan Sekdiv kami. Nah, sebelum ke intinya kak, aku ingin bertanya-tanya dulu tentang biodata kakak dan kakak ini, mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Banyak ya? Daftar riwayat hidup yo. Langsung ya? Langsung. Dari TK. Untuk apa sih sebenarnya dari TK tuh ya? Tapi apa? Kalau dari TK tuh aku kebetulan TK di Tanjung Enim. Nama TK-nya lupa sih aku. Tadi kamu mesra kalau kak. Bisa jadi. Untuk TK ya di Tanjung Enim, kalau wong tahu Tanjung Enim ya. Terus kalau SD-nya di SD 1, SD komplek di Tanjung Enim juga. SMP-nya pindah ke Muara Enim karena lah sudah ada rumah di Muara Enim, jadi pindah ke Muara Enim, jadi SMP 1 Muara Enim. SMA-nya kebetulan pindah lagi ke Palembang, yaitu dapat juga di SMA Plus Negeri 17 Palembang. Oh, jadi kakak ini besar dari kecil di Tanjung Enim ya? Yo. Nah, ngapa bisa terpental ke Palembang SMA ya kak? Karena cak aku jingok SMA 17 tuh cak wahnian. Oh, wow. Awalnya. Taunya? Wah juga. Wah juga rupanya. Ah juga. Kalau kak Maura, yang mana kak? TK, SD, SMP, SMA-nya? Aku TK di Baturajo. Terus SD aku pindah-pindah sih. SD aku pertama di SD 1 di Baturajo juga, habis itu pindah ke Fatona. Tapi habis itu aku SMP ke Bogor. Habis itu balik lagi ke Palembang di Mantigo, terus sudah Palembang ke Unsri. Jadi kakak berdua ini rata-rata pindah-pindah sekolahnya luar kota, luar daerah, kamu nih. Iya bener, nomaden, Nah. berpindah-pindah. Aku nak nanya kak, kan kalian tuh pindah-pindah kan, tidak netap kan jadi itu. Jadi tempat tinggal kalian berdua ini sebenarnya di mana? Di Palembang sih. Tapi kalau di Baturajo kemarin tuh memang aku dari kecil dulu 10 tahun di Baturajo. Kalau di Bogor kak, tinggal di siapa? Ada tempat om aku sih. Oh, Iya. Ada sepupu aku juga. Kak Reki sama kak? Kalau SD kemarin kebetulan cuman tinggal di tempat nenek sampai SMP itu baru ada tempat tinggal dewe dari wong tua dewe. Yalah baru pindah ke Muara Enim. Untuk di Palembang aku tuh ada juga tempat tinggal. Jadi cak itu baik sih. Oke. Kak Ceban dari mana? Oh, kalau aku dari Palembang nih lah. Palembang. Besar di Palembang, dari kecil lahir di sini, besar di sini. Oh, itu. Jodoh di sini juga. Oh, jodoh. Jodohnya ini kok. Langsung dapat jodoh itu ya? Ya. Siapa jodohnya itu? Boleh tahu? Belum tahu jodohnya. Belum tahu jodohnya? Bisa di-spill dikit-dikit lah. Iya. Dikit-dikit adalah. Ada lah ya. Iya, divisi sebelah. Galak nenek dia tuh ya? Galak nih. Galak dia. Kenapa jadi bahas jodoh Ceban ya? Nah, kita nih sekarang nih lagi musim Covid kak. Lah jalan setahun ini Covid nih. Dari tahun kemarin sampai tahun ini, keseharian kakak nih ngapain be? Sehari-hari kakak tuh di rumah. Sehari-hari aku. Yo ngapain be? Self healing ya. Banyak sih gawe aku. Jualan ya. Wah. Dapat lele ya. Kak. Wis. Iya kebetulan hari-hari aku tuh diisi dengan aktivitas yang produktif ya. Produktif. Siap spin. Ya karena aku tuh selain aku beraktivitas, aku juga mendapatkan amal dan ibadah cak itu nah. Dari mana kak? Dari adalah dalam kita sebutnya agak beda Siap. Di balik layar baik disebutnya. Iyalah gawe-gawe aku semenjak Covid nih agak berkurang untuk in touch sama wong-wong luar. Yang pasti itu ya, lebih mendominasi di dalam rumah. Ya lah ngisi hari-hari dengan follow apa?
Itu kan. Pasti masih cak-cak itulah gawe kita tuh cuman main game. Baru lah agak mendingan dengan Covid ini sudah agak mereda. Ya baru bisa untuk keluar-keluar dengan kawan-kawan. Sebenarnya belum mereda kami berani keluar kemarin. Dan dicontoh guys. Tapi iya, bukan untuk dicontoh. Tapi kami masih menggunakan prosedur prokes yang sebenar-benarnya. Kita kan ini masih tahu nih Covid nih kak. Perolehan apa yang lah kakak dapat kak? Dari Kak Maura tadi belum ditanya kita masalah kakak gue. dulu. Baru Kak Maura oke. Oh ya sudah. Apa tadi? Perolehan apa? Perolehan Sudah didapat. Perolehan apa yang lah kakak dapat selama Covid ini? Ada apa selama Covid ini kakak jadi pinter masak, apa pinter berdandan, apa Oh. Yo, contoh kecilnya itu. Kalau untuk ini soft skill itu ya jatuhnya ya. Yo, soft skill. Nggak kate sih. Tapi aim aku nama bagus sih. Bagus. Untuk Juga aing juga. karena aku latih terus, aku main terus. Dulu awalnya ya pecah-pecah kan kiri kanan main tuh, sekarang sudah bagus. Aim tuh akurasi. Akurasi dalam game. Dan terus ya semenjak Covid nih nilai-nilai kami terbantu loh. Dari jatuh-jatuhan sampai terbang tinggi, ya. terlalu tinggi. Agak kita tunggu kelanjutan semester depan ya. Boleh. Nah, kalau Kak Maura cak mana Kak? Biasa. Keseharian-hariannya. Di rumah tuh lah. Main game juga. Tidak main game. Tadi bilang Samu. Kalau Samu kan Tidak, maksudnya tuh yang cak di rumah bae bantuin wong tua masak, Oh. ngepel, nyuci, mempererat hubungan keluarga. Iya benar, mempereratkan kamu cak itulah kuliah, kalau kuliah. Soft skillnya dapat tak? Apa diajari mama masak? Iya bisa jadi itu, benar cak itulah. Kucing apa kabar kucing? Oh kucing baik, kucing aku banyak guys. Aduh banyak. Kebetulan ternak kucing ya, ada IG-nya di bawah sini. Iya. Maura Camp. Hashtag Maura Camp. Yo banyak kucing aku. Kakak nih kalau dilihat dari SMA nih punya hobi kakak nih. Apa tuh? Hobi kakak nih nyanyi. Apa benar kak itu? Coba ceritakan dulu. Sebetulnya bukan hobi ya, Joko. kebiasaan. Kebiasaan, untungnya kebiasaan yang baik ya. Jadi nggak tahu ngapo itu juga bukan dari aku yang ngecapnya itu tuh jadi bakat ya kepacaan cak itu nah. Dari wong-wong sekitar tuh lah yang dengar-dengar aku. Karena kan kita kadang kan berjalan ya, lagi berjalan dengan kawan nih, gabut, dak kate obrolan. Tiba-tiba mulut nih nyanyi be tiba-tiba. Ya dari hal-hal yang cak itulah. Mungkin kawan aku nilai, "Wih, bagus lah suara kau nih." Nggak tahu aku dia benesan apa cak mana kan? Apa ngato kak? Iya, kita nggak tahu wong Palembang. Bergesah kalau wong Palembang, mana-mana bergesah. Dari hal-hal cak itulah baru tahu oh ini bakat aku cak itu. Kakak lah dapat prestasi apa dari pacaan tadi itu? Prestasi ada sih dari SMA. Apa kak? Kebetulan seluruh pentas seni yang ada di SMA pasti megang juara aku di kelas aku. Mewakili kelas lah ya jatuhnya itu. Coba Kak. Coba contoh Lantas. lagu lantas. Nggak bisa contoh-contohnya itu. Apa udah baca? Nggak pede. Oh, udah pede. Agak pede mampus bahaya belum. Selain penyanyi kakak nih uji kabar. Hebat juga bergitar. Ini udah dapat kabar. Kalau bergitar aku nggak baca. Jajaran be aku nggak baca bergitar. Cuma baca nyanyi be. Jadi kakaknya di kosan cacak baca be. Iya cacak baca be. Yang penting ada pegangan, jangan idaknya. Biasanya megang apa? Pegang ngomongan wong. Iya. Bahaya jukus-jukus kami ini sebenarnya. Kalau Kak Maura cak mana kak? Hobinya? Aku kan belum kenal ya dengan Kak Maura nih. Sisi dalamnya tak tahu cak mana. Coba hobi kakak nih apa? Woi bahaya kau nih nak tahu dalam. Oh, sorry. Hobi aku apa ya? Selama ini Selama ini. apa ya? Hobi Nyanyi. aku Main bola apa? tidak, mungkin masak karena aku nggak sering disuruh bunda aku masak kan. Jadi yo, Tapi masak tuh kewajiban nggak? Nggak baca jadi ke hobi. tapi bisa juga walaupun kita lagi tidak jam makan terus tiba-tiba kita pengen masak, Tapi nggak bisa. saat lagi pengen nyoba resep baru kan.
Oh iya bisa. Tapi juga kan Ya kok ya sebagai wanita Kok itu tuh tapi kewajiban. iya memang. Cuman yang kayak hobi be, cak itu mah nyoba resep baru. Cak Oh, itu jadi mah. kalau ada hobi itu ada hobi paling kalau masak ya? iya cak itu nama begitu. Boleh. Paling cewek tuh streaming yang cak-cak itu baik. Kalau Kebetulan. nonton tuh tidak juga sih. Aku tuh kadang kalau aku lagi mood be. Biasa tidak mood ya? Banyak ada mood ya? Banyak ada Apa moodnya Kak yang buat sebenarnya. kakak ada mood tuh? Apa? Yang buat kakak ada mood tuh? Iya bukan dak mood, memang lagi dak mood cak itu nunggu mood. Galau ada. galau Galau. Tidak Oh, tidak galau. tidak. Oh, tapi pengen daki. Pengen Kok lagi. daki sih? Enggak. Aku tidak hobi daki gunung guys, tapi Oh. aku tuh cak. Emang Iya, aku ngomong daki gunung. Iya memang selain ngedaki gunung apa? Oh, sudah ya. Ya sudah. pokoknya Daki, tunggu daki, aku, maksudnya. nunggu aku mood dulu. Iya, Setiap nunggu. apa yang aku lakukan harus nunggu mood dulu. Yang kali ini saya cukup menarik ini. Kita bahas bucinan. Mulai dari Terlalu cepet gak sih? tidak. Iya, tidak ya, sudah. Mulai dari Kak Reki dulu. Kak Mano, bucinan tipe bucinan kakak tuh. Tipe bucinan maksudnya? Tipe cewek yang kakak senangi tuh. Tipe cewek yang aku senengi. Iya. Untuk jadi Untuk pacar. jadi pacar. Yo. Aku tuh tidak pemilih wongnya. Bener aku tidak pemilih. Apa adanya ya? Apa adanya. Tapi jangan minta aku ada apanya ya. Nah, jadi cewek. Tapi ada beberapa part yang aku tidak pengen sama ada di cewek itu. Misalnya, kalian tuh boleh sih kelingi, tapi jangan terlalu kelingi. Ada juga porsinya cewek itu nah. Pengalaman ya kak? Iya pasti pengalaman lah. Apa dia kelingi itu kan? Iya, gitu. Manja ya. Telingi itu rabbit. Telingi. Kelinci. Nah, Gantungan diri cewek. iya, dak patut juga cak itu nah. Karena ya tidak semuanya itu kegiatan harus ikut sertakan oleh wong cak itu. Kita kan punya waktu masing-masing juga. Bener. Ada nian waktu kita sama dia, waktu kita sama kawan-kawan, waktu kita DWA ya. Ada juga waktu kita rapat, apalagi kami BPH kan. Ya, bener. Di mana-mana megang tanggung jawab kan. Iya. Apalagi kepala divisi juga dipertanggungjawabkan bukan dari divisi itu baik. Ada juga proker terbesar yang dari IMA juga dipertanggungjawabkan oleh kepala divisi. Jadi kalau untuk visual ya, kalau cewek untuk visual ya aku ndak muluk-muluk sih. Tidak banyak kendak. Ndak banyak kendak, cak mana be. Yang penting masih lemak di jingok lah. Dan ndak malu-malui kali bawa. Berarti cantik dong, harus. Ya kalau cantik tuh ndak mesti cantik. Ndak mesti cantik. Kalau dia imut berarti itu masuk kriteria. Kalau dia lemak dipandang berarti dia masuk kriteria. Ndak perlu cantik. Karena cantik itu Selera wong beda-beda kak ya. tidak menentukan kepribadiannya cantik juga. Jadi nah, Benar. Benar. lebih baik kepribadiannya yang cantik dan rainya cantik. Nah, Masih ada ujungnya. Saran apa buat kaula-kaula muda yang cowok nih, cak mana cara mengatasi cewek kita tuh? Apa tuh? Sangat pengen deket terus dengan kita. Cak mana cara kita ngomong ke dia? Kita cak aku perlu waktu dulu dengan kawan-kawan. Bisa dak kau juga punya waktu dewek-dewek juga. Bukan berarti kita harus berpisah cak itu, tapi berbagi waktu sama kawan-kawan. Saran kakak. ini caknya pertanyaan ini diwakil ke dari Skonco ya, caknya Skonco minta wakil ke pertanyaan cak itu tadi kan. Jadi cak mana caranya ya kasih pendekatan yang baik untuk cewek itu yang dia misalnya tipikal wongnya tuh yang cak mana ya, pokoknya kita harus tahu tipikal cewek kita dulu dan kita kasih pendekatannya karena cewek tuh senangnya hal-hal yang lembut Jadi kalau semisal bisa masih diomongi lembut dan dia ngerti, ya alhamdulillah. Cak itu pasti pertama-tama dikasih pendekatan yang lembut dulu. Cak mana kak? Pendekatan lembut tuh. Beda kan, tiap wong kan beda penafsirannya. Pendekatan, yo kita omongi baik-baik cak itu nah. Yang pokoknya kita omongi baik-baik, si ngomongnya juga face to face. Kalau via chat tuh kadang kan intonasinya tuh kadang kan beda kita baca dengan wong yang bacanya tuh. Kita santai, dia ngegas. Iya, rupanya dia ngegas kan, kita tidak tahu. Rupanya bala gaya-gaya cak itu. Nah, banyak kan gaya cak itu bala kan. Pasti kalian juga pernah.
Nah jadi kalian tuh harus pendekatannya tuh ya secara lembut dulu. Misal ceweknya udah ngerti, ya kalian juga boleh pakai cara yang sedikit kasih penekanan cak itu. Dimana kita, aku kan lah ngasih tahu kalau dengan hal yang cak ini nih. Masa sih tidak boleh juga masih, wah itu kan ada hal yang penekanan kan. Jadi ya pada intinya bakal ngerti juga sih. Kalau udah ngerti tinggal gue. Bener. Karena kita pengen ngerti Kamu juga ini kan. kode wong ya? Kamu sama sih? Sebagai lelaki kita tuh harus tegas terhadap wanita, kawan-kawan. Yo, Nah, menurut Kak Mawar gimana? Agak lu. Menurut Kak Ceban dulu. Bukan. Apa dong? Bucinannya siapa Kak? Selama Covid dalam setahun ini. Bucinan? Iya, kakak lah dapet siapa yang lah deket dengan kakak? Apa kakak punya cowok? Apa punya pacar sekarang nih? Coba kasih tahu dulu. Spill dikit deh. Nggak, yo apa? Yo itulah, yo mama. Normal weh. Normal baik. Yo aleri bel. Halo di besok mana weh? Kalau sayang, kasih. Kalau tidak sayang, ya sudah tunggu sampai sayang ya. Coba Kak, kasih saran dulu tips langgeng ya. Tips langgeng dalam berhubungan sama wanita. Kok syok? Iya kan siapa tahu kakak punya tips yang langgeng. Walaupun hubungan kakak sebelumnya tidak langgeng, yo. Dari perspektif Dari cewek kan. perspektif cewek kan itu kan cowoknya. Iya, benar. Berbuat sesuatu tuh. Yo tak jauh beda sama orang kita di intinya saling ngerti beda sih. Sebenarnya saling ngerti beda. Dan komunikasi yang baik. Iya komunikasi sih yang penting Komunikasi tuh. yang penting tuh. Kalau Sama sayang. Ya benar. Ya kalau sayang pasti kan dikomunikasikan kan. Iya. Saya itu baik. Jangan menghilang berapa hari? 5 kan udah sampai. Oh, sekitar enggak tahu lah, ada itulah. Oke. Oh iya. Kira-kira segitulah ya. Nah, kakak nih sekarang nih lah masuk tahun ke berapa kuliah? Tahun ketiga Iya tahun Ketiga, 2019 ya. Nah, itu kan semester 5. Nah, cak mana kak? Dalam 3 tahun ini kita nih memilih kawan yang baik untuk kita. Masa aku tuh dari galau-galonya, mulai sifatnya, cara pola pikirnya, cak mana cara kita memilih kawan tuh? Cara kita memilih kawan ya. Aku tidak milih ya. Untuk kawan aku tidak milih, tapi kawan yang buruk itu bakal tersingkir dewek dari circle. Karena aku lah ngerasa dewek. Karena misalnya awal-awal nih kita belum tahu sifat-sifat uang masing-masing kan, apalagi di dunia perkuliahan ini banyak hal-hal yang baru kan. Jadi kita pasti nerimo galau kan untuk jadi kawan, untuk memperbanyak kawan. Taunya kawan-kawan ini cuman datang pas nak lemak baik. Contohnya, misalnya kita nih lah nyari nih jawaban tentang apa, tentang pelajaran lah pokoknya. Terus dia dengan enaknya dia datang cuma minta jawaban cak itu baik. Ya otomatis yang nyari ini aneh. Yang nyari ini aneh itu tersinggung lah pasti dengan sikap dia cak itu. Sekali 2 kali it's okay. Misalnya dia juga nyari habis itu. Setelah dia minta itu dengan MK selanjutnya dia nyari dan ngasih tahu kami juga. Ya itu tidak apa-apa sih. Tapi kalau dia cuman nak jadi benalu baik, pasti bakal tersingkir itu dalam circle. Pasti kelihatan kok uang-uang yang cuman nak lemak baik, nak nebeng nama baik. Cak-cak itu tuh pasti kelihatan. Dan juga dunia ini ibarat apa, pertemanan kita tuh ibarat laut ya. Misalnya ada sampah di tengah-tengah laut, bakal ke pinggir tuh lah, ujung-ujungnya ke pantai dia, ke pinggir ke dasar pantai cak itu nah. Yang pasti yo bakal kejingaan kalau uang yang buruk seburuk-buruknya itu. Beralih ke ini kak sekarang nih apa tuh? Apa? Ke tentang IMA kak. Ngapa Imah? Iya, menurut kakak cak mana IMA tahun ini dibanding dengan tahun kakak pas staf muda kemarin? Dibanding ya. Yang pasti setiap tahun tuh pengen jadi yang lebih baik dan terbukti jauh sedikit lebih baik untuk dari tahun sebelum-sebelumnya. Pasti kan dari tahun ke tahun tuh jadi apa, mengevaluasi dari tahun-tahun sebelumnya, jadi pasti lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan IMA tahun ini juga aku jengok proker-prokernya tuh cak padat-padatnya itu nah, aku jengok sangat-sangat aktif lah IMA tahun ini daripada tahun-tahun sebelumnya, karena prokernya juga aku jengok ya berbobot galau juga. Bukan berarti proker yang tahun kemarin tidak berbobot cak itu nah, karena di tahun ini kan kita juga memutar otak untuk cak mana sih biar tidak monoton,
dengan proker-proker yang ada di saat pandemi cak ini, kalau offline terus. Nah, dengan salah satunya ialah ide aku bikin podcast ini untuk BPH cak itu. Nah, karena kalau kita cuman datang webinar online bae, ya pasti di tengah-tengah webinar itu banyak yang tedok. Cak itu gak lo pasti. Jadi salah satu proker yang bikin kita seneng-senengnya itu ialah podcast ini yang aku bikin. Ialah kolaborasi antara PPSDM dan Medinfo. Jadi itu baik sih. Yang pasti setiap tahun tuh bakal lebih baik. Itu baik. Sebenarnya seru sih kalau dipikir-pikir ya. Cuman mungkin karena sekarang nih terbatas, tidak bisa social distancing jadi itu mungkin agak kurang seru mungkin. Iya. Terus tahu aku tahun kemarin tuh sebelum COVID tuh seru-seru banget sih cerita-cerita budak tuh. Oh Ima tuh ini pas apa tuh yang awal-awal tuh kak? Pas Saksi. Saksi kalian tuh kan. Oh iya. Raminian. Saksi melok gak lo kan? Setiap saksi itu kegiatan yang untuk mahasiswa baru. Iya. Ya, yang pelantikan itu apa dia namanya kak? Sidang pleno. Bukan sidang pleno sebelumnya, LDO. LDO. Dari cerita kan serunya kan LDO tuh kalian malam-malam. Ya sampai malam, bukan malam-malam. Sampai malam. Seru sih. Kami malam. Iya, sampai malam kan cerita-cerita budak tuh kan. Cak serunya kan. Kami dari ini dengerin cerita bela seru, apalagi kita ngelakukannya kan. Sebenarnya LDO itu udah kating seru loh. Cuman kalau ada kawan-kawan yang bikin seru ya sih. Iya. Bener. Tapi Ada experience-nya lah. iyalah. Ya ada yang bisa diambil dari si LDO itu cak itu nah. Setiap kegiatan LDO tuh ada galau pasti. Ya, begitulah. Moro. Lanjutin. Apa yang dilanjutin oleh Kak Reki tadi? Apa ya? Ya benar, Reki pasti di tiap tahun tuh ada lah ya. Terus experience-nya masing-masing saya tenang. Jadi ya tahun ini juga mbak pelajaran dari tahun sebelumnya saya tenang. Apa yang kurang dari tahun sebelumnya diperbaiki di tahun ini. Saya itu sih. Iya sih. Bagus. Ya Pak. Iya. Aku nak melenceng lagi dikit. Apa tuh? Kabar Kak Reki ini punya bisnis kuliner. Oh, Yo, coba spill dikit Kak, apa Kak? boleh. Jadi aku tuh punya ini ya, punya pecel lele lah, bukan punya sih, bermitra jatuhnya. Saham. Bermitra di pecel lele, ya lah pecel lelenya itu ada di lokasinya itu di Jalan Veteran di depan Auto 2000. Nah, pecel lelenya Barokah ada di sini kayak. Kalau ada yang ngedit kan? Agak ridho gitu. Seluruh anggota IMA pernah kalau nyoba, apalagi kawan-kawan angkatan aku. Wah. Boleh ditanya testinya cak mana? Emaknya. Pedesnya itu. Pasti mulut. boleh kawan-kawan AGE ke sana kalau sempat lewat Jalan Veteran ada dan lagi lapar di situ ada pecel lele. Mau pecel lele Barokah. Itu be. Pendapatan kakak sama lo Kak di sana juga? Yo, Jangan disebutin angkonya. pendapat tuh privacy biasanya. Oh, iya. Alhamdulillah. Susah, pokoknya ada lah kamu pendapatan tuh. Alhamdulillah, astagfirullah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Setiap kegiatan itu pasti kita syukuri kan. Nggak mungkin, enggak. Cak mana sih Kak tips kakak dalam memasarkan sesuatu tuh? Kan ini kan posisinya ini kan masa pandemi, masa-masa wong susah punya duit. Iya. Kakak nyari cuan di saat posisi saya itu, cak mana Kak? Iya, pinter-pinter kita mutar otak gitu tadi, cak itu nah. Cak mana aku ngelaku ke di proker IMA, cak itu juga di kehidupan nyata, cak itu nah. Cak mana sih bikin uang tertarik dan di masa pandemi cak ini masih bisa menghasilkan uang, cak itu nah. Yalah, cak mana cara promosinya itu awal-awalnya ya dari mulut ke mulut, cak itu. Karena promosi yang paling gampang itu dari mulut ke mulut dan dari kawan ke kawan, cak itu nah. Karena itulah yang lebih menjamin daripada kalian tuh masang pamflet cak itu nah di luar sana. Kalian sudah keluar duit dan belum tentu feedbacknya sama dengan kalian keluar ke duit dari pamflet itu cak itu nah. Bukan berarti pakai pamflet itu tidak seefektif itu, tergantung apa yang kalian punya, produk yang kalian punya cak itu nah. Kalau di pecel lele nak kalian pamflet untuk apa coba? Iya. Yang penting relasi kan. Iya. Nah, main nih relasi kalian tuh sebesar. Pasti kan kalian tuh sebanyak apa kawan kalian tuh juga mempengaruhi cak mana juga
cara kalian tuh cara pemasarannya lan menggampangkan kalian juga cak itu nah. Lebih luas relasi kalian kan lebih rame itu pasti. Yang pasti yang ngisi tempat kalian tuh yalah kawan-kawan kalian deh agak ujung-ujungnya. Dan dengan dirame oleh kawan-kawan kalian, wong nih notice nih, oh tempat ini rame nih, pasti lemak. Nah cak itu kan, ibaratnya wong Palembang itu kan cak itu. Ame rame, iya ame rame, dicoba, ame rame dicoba. Nah pasti dia tuh lah terjamin kalau rame itu. Nah sudah cak itu baik. Main-main ke baik awal-awal tuh iyalah dari apalagi awal-awal buka kan, pasti mulut-mulut tuh lah. Oh sini oi pecel lele aku, oh sini oi. Nah dari mulut ke mulut, iyalah kita punya platform Instagram kan, punya akun masing-masing. Tidak mungkin tidak ada akun masing-masing juga sekarang kan, zaman sekarang, apalagi di generasi cak kita nih. Nah kan kita tuh ada Instagram masing-masing kan. Nah di Instagram itu juga kita bisa memanfaatkannya cak itu. Nah karena apa? Yo karena tidak sempat juga kan kita pasti ngomongin kawan-kawan kita sikok-sikok dan juga tidak sempat juga kita nak ngomongi kawan kita tuh. Dan tidak ingat juga kita dengan seluruh kawan kita yang pernah berkawan dengan kita tuh. Jadi pasti yang paling akrab ya yang dari mulut ke mulut itu kan yang pasti. Nah kalau sisanya ya kita lewat Instagram kita bisa bikin Insta story tentang pecel lele kita tersebut, apa produk kita tersebut, cak itu. Nah jadi ya ada kita gunain lah yang kita punya. Semisal bisa gratis nggak pernah bayar, cak itu. Nah apalagi kalian punya kenalan selebgram, pasti kan relasi kalian tuh ada selebgram kan, bisa lah di spill dikit, kita speak dikit kawan kita tuh, tolong dong ini review dong. Nah main-main ke relasi itu sangat penting loh, apalagi di dunia pekerjaan agak di dunia organisasi lebih penting untuk ngelobi sponsor. Benar. Yakin usaha sampai kak Iya, tapi bukan slogan kami itu loh. Sorry ya, kami bawa slogan itu. Nah, balik ke Kak Maura. Nah, dengar kabar kakak ini pas SMA jadi budak teater kak. Coba kakak peran ke karakter siapa? Nggak, kasih contoh ya. Kasih contoh. Ngapa? Ya jangan di sini lah, Be. Oh ya sudah. Agak bela ya. Kita Nunggu mood, Be. Belum mood. Oh iya. Oh, kemudian. Cara cewek lah. Jadi benar kak, kakak tuh dulu budak teater. Iya, dulu budak teater. Kenapa biasa bisa ngombe teater? Awalnya iseng sih ya. Senang berdrama. Teater tuh siapa sih? Teater Sistemnya? tuh ya, Cak. Beda sih kalau sama drama. Maling kundang gitu ya, teater tuh. Film Maling Kundang tuh teater bukan? Bisa di teater ke. Ya drama tuh ya teater gak sih? Ya itu lah. Bawang putih, bawang merah ya. Yo, itu. Apalagi apa lagi? Iya, Cak, pokoknya Cak. Padi sama jagung. Apa padi dengan jagung? Oh ini Tangkuban Perahu. Yo, tangkuban. Oh, yo, Sangkuriang. Sangkuriang. Tangkuban. Beda. Iya, Sangkuriang bener. Korean tuh kan ininya. Nama pemerannya. Iya. Nenek gayung. Tokonya. Jadi lebih ke cerita tradisional. Yo. Tidak juga sih, bisa juga. Kadang pas teater tuh dibuat dewe. Nah, ada buat sama ininya dewe, pelatihnya dewe. Jadi tinggal kita yang merani guys itu. Seru kak? Teater. Seru sih, Asik ya? asik Asik banget. banget. Ada kenangan nggak dengan teater tuh? Banyak sekali. Aku kenangan dengan seseorang. Aku dan kawan-kawan rame-rame itu hal apa yang bagus? Ya sama kawan-kawan pasti kan banyak. Sama seseorang. Seseorang. Baiklah, pertanyaan sudah habis. Habis. Tidak terasa sudah. Ini belum pesan-kesan. Oh iya. Oke kan ya? Agak. Selalu dan kami nih. Proker kita dewek. Aneh juga aku. Kesan dan pesannya kak dengan Imah. Kak Reki dulu. Kesan dan pesan. Kesan untuk tahun ini ya. Kesan aku untuk tahun ini, alhamdulillah aku jadi diamanah ke jadi kadif itu ya di luar ekspektasi aku. Cak itu nah. Karena ya aku udah punya kemampuan cak itu nah. Awalnya aku pikir ya. Tapi dengan aku tanya dan kawan-kawan aku, ngapo bisa aku ditunjuk jadi kepala divisi itu, berarti uang tuh menilai, cak itu nah, ada potensi dalam diri aku yang tidak aku sadari, cak itu nah. Ya kesannya sangat tahun ini ya lebih terasa be, karena aku menjadi BPH, cak itu nah. Lebih ada cak mana sih cara memanage
satu divisi itu di dalam organisasi cak mana sih nyatu ke 13 pemikiran di dalam satu biar dapat satu tujuan cak itu. Nah, itu bukan hal yang gampang juga dan banyak juga problem-problem yang setiap rocker itu dialami cak itu. Nah, dan kita harus bisa ngatasinya di saat itu juga. Yang itulah aku alami untuk kesannya. Untuk pesannya untuk yang masa akan datang, kalian juga penerus-penerus IMA yang akan datang menjadi BPH, jangan putus semangat untuk berorganisasi. Mentang semester sudah Aktif-aktif. iya, mentang semester kita sudah tua, jadi jangan juga kalian tuh lesu dengan kegiatan-kegiatan jadi kegiatan keorganisasian itu. Karena di perkuliahan itu mengajarkan tentang akademik tuh. Dan di keorganisasian itu kita dituntut untuk belajar yang tidak ada di perkuliahan kita. Jadi ada hal yang didapat untuk organisasi ini. Ya, soft skill kita diasah dalam organisasi ini, relasi kita main di organisasi ini. Kebetulan juga aku memperluas relasi juga menjadi BPH untuk organisasi CSA ini. Dan juga kalian tuh juga harus bisa lebih dari periode tahun sebelumnya, apalagi skala kita tuh naik ke skala internasional. Itu banyak kesan dan pesan aku, lebih maju lagi untuk periode-periode selanjutnya. Ya, Terus ya. Kalau kesan di IMA, alhamdulillah ya, kata kita tadi kan bisa memperluas relasi ya, jadi banyak kenal-kenal wong, gitu kan. Yang awalnya kita tak kenal sama wong, jadi kenal. Yang tidak deket jadi deket Iya, berawal dari IMA ya biasanya ya. Iya, Organisasi mas. iya bener, jadi itu kan. Terus tuh apa ya? Iya, Yai. Guys, ada Yai, baru ada Yai. sudah tuh apa lagi ya kesannya tuh yang kayak Enak ya? yo bener Cak Jureki tadi yang kita awalnya tuh nggak pernah apa ya istilahnya itu memimpin suatu acara Cak, itu kan jadi dapat experience lah, banyak experience lah di IMA tuh kan. Terus pesannya untuk IMA tuh apa ya, bener Jureki juga sama intinya sama Cak Reki ya. Kan kami Kadif dan Sekdi. Iya kan, jadi Cak nyambung itu apa namanya. Jangan inilah apa namanya, jangan sampai berorganisasi karena dari organisasi kayak kita bisa exploring lingkungan Cak. Nah, jadi kenal banyak wong Cak. Nah, mungkin kita tak tahu kan Kak Ceban tuh wongnya Cak mana sih Cak. Nah, pas di organisasi sama Kak Ceban tahu Cak, oh Kak Ceban tuh ternyata Cak ini tidak Cak kita bayangkan Cak ini loh Cak. Nah, jadi itulah dicoba memperluas relasi lah Cak, kata Kak Reki tadi itu kan, itu besi jangan itu jangan tak berorganisasi besi, Jangan kupu-kupu lah ya. Iya. Kuliah pulang. Satu kata buat IMA. Iya. Satu kata buat IMA. mantap itu bel, Maju. bener maju mantap. Iya, udah aman deh. Ini kata-kata dari aku, ngapa? Ima mantap. Tapi kak dari kami Uji kau lah, habis kali ini. Jadi keroyok berapa PSDM ini? Oh, iya. dari kami nih Kak Reki ini lebih cocok lagi bukan jadi kadif nih, Kak. Setuju dah lah. Jadi apa tuh? Ada yang lebih pucuk dari kadif. Nah kakak Apa itu? mendalami itu saya mungkin untuk next periode Presma ya? di bawah Presma. Apa emang? Oh, Ketua apa? Ganti ke nanti ke yang terhormat ketum kita itu. Bapak Yuda Versa. Ya, Oh, mana kak? Menurut kakak misalnya kakak terpilih? aku terpilih Iya. menjadi ketua umum IMA. Oh, 5, iya. Alhamdulillah menang nih. Alhamdulillah kak. Berarti aku ada kemajuan di dalam diri aku dewek. Dari awalnya mengelola divisi menjadi mengelola satu organisasi. Dan itu juga suatu prestasi kan? Agak Untuk beda diri sih aku. itu tuh, tunggu kola jadi ketum baru diwawancara. Iya. lagi, bener. Semoga baik kalau baik aku cocok menjadi Kalau ketua cocok sih, umum. Iya. kalau cocok. Dan lupa aku ngomong apa tadi. Ya pokoknya Cak itulah doai baik lah untuk terbaik.
Kalau aku salah satu yang terbaik untuk majunya Ima, ya ngapa tidak kan cak itu. Dan mungkin ada yang misal aku tidak terpilih, berarti ada yang lebih baik dari aku cak itu. Nah, sudah. Kalau salah satunya, ya tidak mungkin. Ya pasti ada. Bisa bayar ceban kan? Siapa Iya, tahu siapa aku. tahu ceban. Bisa Tahu ya. ceban. Siapa tahu kan? Tapi aku tak kalah sih nusuk dari belakang cak itu. Iya, yang lebih berpengalaman di IMA lah. Kak Reki kan lah sudah 2 tahun kan di IMA kan. Banyak sih. Sedangkan aku nih, yo datang aja. Ya tapi bisa jadi loh Ban, dari anggota tuh bisa kan? Kan kita bisa mengaju ke diri dewek cak itu. Tidak apa-apa, men kau percaya diri. Tidak sih. Ternyata tidak pede. Iya ya. Ya. Baiklah, sepertinya sudah selesai podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih buat Kak Reki dan Kak Maura sudah berbagi Sama-sama. kesan dan pesan terhadap biodata diri, terhadap IMA. Sama-sama. Ya, baiklah. Sekian, terima kasih. Apabila saya mempunyai salah kata, mohon dimaafkan. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.